Shalom adik-adik semua. Kita kembali lagi ya Pak Hanim, kita mau bersekolah minggu. Kita datang lagi di ibadah online sekolah minggu GSJ Iktus Kemang. Oke, kita semangat lagi memuji Tuhan. Siap. Gimana Pak Hanim? Iya, karena hari ini kita sudah bangun dari tidur kita. Pagi ini Tuhan memberkati kita. Nah, kita mau sapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus karena sudah menjadikan kami sehat, menjadikan kami kuat. Kita mau memuji Tuhan sambil bersyukur. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur memuji-Mu Tuhan. Haleluya, glory Yesus Tuhan. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami boleh bangun di pagi ini Tuhan. Kami boleh melewati malam yang penuh misteri. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saat kami bangun, sekali lagi kami melihat kebaikan Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan. Kami patut bersyukur Tuhan sebagai anak-anak, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GSJ Iktus. Kami berterima kasih Tuhan. Karena sampai pagi ini Engkau memberkati kami. Biarlah kami terus ada dalam hubungan kami yang dekat dengan Tuhan. Setiap pagi kami menyembah Tuhan. Setiap pagi kami mau mengangkat tangan memuji Tuhan.
karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih buat papa mama yang baik. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang sampai hari ini masih melayani kami. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang terus bersemangat untuk beribadah secara online. Kami terus berdoa satu saat nanti kami bisa bertatap muka, kembali beribadah di gereja. Dan semuanya jadi di dalam seizin Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati Tuhan dan mau memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke. Nah, Pak Hanil, kali ini kita mau ngajak adik-adik di rumah buat melayani ya Pak Hanil. Iya, kita harus belajar untuk Harus bersama-sama. melayani. Betul Pak Hanil. Melayani juga itu nggak sendiri kan Pak Hanil? Iya, nggak bisa sendiri. Kita harus pelayanan sama-sama. Jadi Gitu. jadi sebuah tim pelayanan ya Pak Hanil. Betul. Betul banget. Namanya tim pelayanan. Tim pelayanan. Nah, kita mau ajak adik-adik, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita berdiri. Oke. Kita kerja sama-sama. Semangat. Ya, kita berhadapan ya. Oke. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita dari awal lagi. Kita Kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Haleluya. Nah Pak Hanil, kalau kita sudah melayani, kita nggak boleh lelah ya Pak Hanil. Nggak boleh kita harus, capek. betul, karena Tuhan juga nggak lelah selalu memberkati kita ya Pak Hanil. Betul, sampai hari ini Dia masih memberkati. Betul, kita masih sehat-sehat ya Pak Hanil Amin. sampai hari ini. Oke, kita menyanyikan lagi pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan Yesus. Oke, kita semangat. Sambil gerak ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semangat. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan lagi dari awal. Yo. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berludah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, semangat. Oke adik-adik harus tetap semangat. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan kemana-mana. Sampai bertemu lagi Pak Hadil kita sama adik-adik minggu berikutnya. Dadah. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Cigina yakin adik-adik semangat dan terus luar biasa. Nah, dengar-dengar nih sekarang udah ada beberapa sekolah yang mulai tatap muka ya. Gimana perasaannya? Pasti bahagia ya, bisa ketemu guru lagi, bisa ketemu teman-teman. Tapi teman-teman adik-adik semua, walaupun sekarang sudah happy nih, udah ada yang bisa tatap muka, tetap harus menjaga protokol ya. Harus selalu pakai masker, jangan dilepas-lepas di sekolah, rajin cuci tangan, dan tetap jangan berkerumun sama teman-teman ya. Nah, doa Cigina adik-adik tetap sehat dan terus bisa belajar di sekolah dengan baik ya. Nah, saat ini Cigina mau membawakan tema firman Tuhan tentang bertumbuh untuk melayani. Wah, kalau kita bicara tentang bertumbuh, nah seperti firman-firman Tuhan minggu yang lalu, bertumbuh itu bukan cuman bukan cuman tanaman ya, bukan cuman bukan cuman makhluk-makhluk hidup yang lain, tapi kita nih manusia nih bertumbuh nih ya. Nah, kita manusia ini bertumbuh. Contohnya adik-adik lahir dari bayi, lalu jadi balita, lalu jadi anak-anak ya, lalu jadi remaja. Nah, itu adalah proses pertumbuhan. Nah, bertumbuh bukan secara fisik aja, tapi kita harus bertumbuh secara kerohanian kita. Nah, adik-adik dari yang belum mengenal Tuhan ya, lalu akhirnya adik-adik menerima Kristus secara pribadi, lalu akhirnya adik-adik merasakan cinta mula-mula ya, lalu akhirnya adik-adik mengambil keputusan untuk melayani. Nah, bertumbuh secara fisik juga bertumbuh secara spiritual, secara rohani. Itu harus terjadi. Nah, saat ini mari tanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah bertumbuh secara rohani, secara spiritual, ataukah yang penting saya bertumbuh aja. Bertumbuh sekarang, dulu saya pendek, sekarang saya udah tinggi. Dulu badan saya kecil, sekarang saya besar. Nah, bertumbuh bukan cuma secara fisik ya, tapi bertumbuh secara spiritual. Itu penting. Bagaimana caranya bertumbuh secara spiritual? Seperti firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang sudah di-share minggu-minggu yang lalu. Caranya gimana? Kita harus rajin baca firman Tuhan, kita harus berdoa, kita harus melekat sama Tuhan. Waktu kita melekat kepada Tuhan, kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ya, kita mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Maka itu kita bertumbuh. Nah, waktu kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, ada proses lagi yang harus kita lalui, yaitu kita melayani Tuhan. Ya, wah, di sini adik-adik sekolah minggu pasti bilang kayak gini, aku malu Ci, aku masih kecil, aku belum mau melayani Tuhan, aku ke gereja aja deh, gitu ya. Yang melayani Tuhan, cici-cici koko yang remaja aja, karena mereka udah besar-besar, gitu. Atau yang melayani Tuhan itu mama papa aja, karena aku takut kalau melayani Tuhan itu tampil, dilihat orang. Nah, adik-adik gak kayak gitu ya. Kita mau melihat contoh seorang anak yang masih kecil juga tapi dipakai Tuhan untuk melayani. Nah, contohnya siapakah itu? Cigina akan membawa cerita tentang Samuel kecil. Nah, ayatnya ada di 1 Samuel 3 pasal 1. Di situ temanya Samuel terpanggil. Saat itu Samuel juga dalam usia yang belum dewasa. Samuel 12 tahun waktu dipanggil Tuhan untuk dipilih Tuhan ya, untuk
untuk menjadi orang yang spesial untuk melayani Tuhan. Saat itu Samuel dari masih kecil ya, dia tinggal di bait Allah seperti yang adik-adik tahu, di bawah pengawasan Imam Eli. Apa yang dilakukan Samuel? Samuel di dalam rumah Tuhan, pekerjaan Samuel ya, dia melayani Tuhan dengan apa? Dia membersihkan bait Allah, dia membersihkan ruangan bait Allah ya. Dia membersihkan, lalu dia menyalakan dan mematikan lampu saat itu. Sebenarnya hal-halnya kelihatannya sederhana ya adik-adik ya. Nah, kita harus melayani Tuhan bukan juga harus yang melayani Tuhan itu harus jadi worship leader. Melayani Tuhan itu harus membawa firman Tuhan. Melayani Tuhan harus bermain musik. Enggak, tapi contoh dari Samuel ini dia mulai melayani Tuhan sejak dini dari hal-hal yang sederhana. Ya, contohnya apa? Dia membersihkan ruang ibadah, dia menyalakan lampu-lampu dan mematikan. Nah, melayani Tuhan dengan contoh yang kecil juga bukan cuma di dalam gereja ternyata. Melayani juga bisa di rumah. Ya, melayani Tuhan bisa di rumah. Contohnya apa? Membantu orang tua, ya. Karena waktu kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, berarti kita sedang melayani Tuhan. Ya, adik-adik ya. Nah, hari ini Cici Gina dari contoh Samuel ini ya, kalau kita mau lihat ceritanya, pasti adik-adik masih ingat kan cerita Samuel ya. Samuel yang masih kecil itu, dia melayani, dia membantu Imam Eli membersihkan tempat ibadah, dia melayani dari hal yang sederhana. Lalu akhirnya Samuel dipanggil Tuhan saat dia sedang tidur. Tuhan memanggil dia dan akhirnya dia menjawab, "Ya Tuhan, aku mendengar." Ya. Lalu akhirnya Tuhan berbicara dan singkat cerita Samuel menjadi nabi yang diurapi. Ya. Nah, dia dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, adik-adik, dari kisah Samuel ini, dari pelajaran tentang kisah Samuel ini, Cigina mau mengajak, ayo waktu kita sudah bertumbuh secara fisik, kita bertumbuh secara rohani, ya, kita juga harus ambil bagian dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan, kalau saat ini gereja kan masih belum buka, masih online, kita bisa melayani Tuhan di rumah kita. Kita bisa melayani Tuhan di sekolah kita. Ya, siapapun orang yang kita temui, apa yang kita lakukan, kalau kita memberikan itu untuk Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Nah, adik-adik, nanti harapan Cici Gina juga kalau gereja sudah buka, adik-adik juga bisa ambil bagian dalam melayani. Ya, bahkan anak-anak yang masih kecil pun itu bisa melayani Tuhan. Ya, dengan semua yang kita miliki, kita bisa melayani Tuhan. Nah, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita harus melakukan. Ya, kita harus melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Waktu Tuhan di dunia ini juga Tuhan melayani. Ya, kita pun harus sama seperti Tuhan. Kita harus melayani. Ya, melayani banyak cara. Adik-adik bisa tanya mama dan papa bagaimana caranya melayani Tuhan. Bisa tanya guru-guru sekolah minggu bagaimana ikut ambil dalam melayani Tuhan. Ya, bahkan Cigina mau kasih tahu, berdoa di rumah. Adik-adik berdoa untuk sekolah minggu, adik-adik berdoa untuk guru-guru, adik-adik berdoa buat teman-teman di sekolah minggu. Adik-adik juga sudah melayani Tuhan, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tetap semangat dalam kondisi seperti apapun. Kita tetap semangat melayani Tuhan dan mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Ya, dari semenjak kecil ini, Cigina mau menghimbau adik-adik semua untuk kita ambil bagian dalam melayani Tuhan. Ya. Kita bertumbuh dan kita melayani Tuhan bersama. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau belajar dari Samuel. Walaupun dia masih kecil Tuhan, tapi dia mau ambil bagian untuk melayani Tuhan. Dari perkara-perkara yang sederhana kami dapat melayani Tuhan. Di rumah, di sekolah, bahkan di gereja. Saat nanti waktunya tiba, kami akan sama-sama kembali beribadah di gereja ini. Biarlah hati kami menggebu-gebu Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati kami, beritahu bagaimana cara kami untuk kami melayani Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, kekuatan, supaya kami dapat melayani Tuhan terus Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak mau kemana sih? Udah rapi banget. Aduh, kamu nggak tahu Bapak kan udah mulai pelayanan, kan gereja udah mulai gereja offline. Ah, Bapak nih udah tiap hari kerja. Sekarang hari Minggu pergi lagi pelayanan. Aduh, gimana ya, Bapak kan semua berkat dari Tuhan. Gitu, jadi kalau Minggu ya buat Tuhan juga. Gitu. Aku nih menjadi anak yang tidak punya waktu. Orang tua tidak memberikan waktu kepada anak. Kok Bapak jadi sedih kamu ngomong gitu ya? Iya, terus ibu juga kemana lagi nih? Aku seorang diri nih. Aduh. Tadi aku denger ibu telepon katanya sama teman-teman wanitanya mau ada Zoom doa apa katanya. Kamu wanita kayaknya itu bener. Iya, ibu sibuk, bapak sibuk. Aku ngapain nih? Aku pengangguran. Aduh, Waduh. ada apa? Ini udah Kan? ngomel-ngomel aja. Bu, ibu mau nge-zoom ya? Iya. Tuh Nanti kan. tapi Neng ntar jam 2. Oh, masih ada waktu buat cipluk, tenang aja. Bapak pergi tuh, Bu tuh. Iya, Ya Bapak. kan Bapak pelayanan, Neng. Iya. Bapak pelayanan, ibu nge-zoom. Aku ngapain nih? Aku nganggur. Ya kan Neng nonton itu ibadah online. Ibadah online. Ibadah terus. Emang nggak ada, Pak, di pelayanan nggak ada lowongan pekerjaan buat aku? Ah, ada lagi nih anaknya si Bapak. Emang anak-anak nggak boleh ya, Pak, melayani, Pak? Boleh, siapa bilang enggak, kan nanti diatur, ada jadwalnya, tapi kan sekarang belum, masih ibadah online. Betul, Neng. Kalau anak-anak belum bisa ibadah offline. Kalau Neng nanti kalau kita udah ibadah offline juga Neng bisa. Tuh kan, Emang Neng bisa melayani apa? Coba deh, coba apa aja? salah satu pelayanan yang bisa dilakukan Cipluk yaitu mendoakan orang-orang yang melayani. Nah, itu kan nggak perlu. Ibu juga doa ya, Bu Yari? Iya, itu kan nggak perlu kita ke gereja, di Nggak rumah juga harus, bisa. di kamar juga bisa. Oh, itu melayani, Pak? Oh iya, melayani melalui doa supaya yang pelayanan tidak salah, tidak diulang-ulang pelayanannya. Karena Biar mereka- ibadahnya lancar. Kirain mah begitu, Neng. kalau meremam nggak melayani. Oh, enggak dong, kan meremnya ngomong sama Tuhan, bukan merem tidur. Oh iya ya. Nah, keseringanan Neng nih merem tidur deh, Pak. Ini mah Pak kayaknya roman-roman nih. Penciuman ibu nih kayaknya nih. Aduh, Ini juga tadi waktu khotbah si Neng tidur. Makanya nggak denger nih. iya ya. Itu Si Gina kan. ngomong apa Neng nggak denger nih. Iya. Dikit. Tuh kan. Ada ini bocoran-bocoran. Dikit waktu awal-awal tiba-tiba ada angin-angin sepoi-sepoi. Wah, Tidur apalagi enak Bu, gitu. nenek nggak ada, dia Nah, nggak ada yang nggak ada galakin, satpol PP-nya. ada yang galakin. Jadi dia Aduh, anyep tidur Pak. jangan dong Cipluk ya. Oke deh kalau gitu ntar Neng itu lagi setel ntar Neng. Iya Nah. kan ibadah kalau kita ikut ibadah itu kan juga bentuk pelayanan ya Pak. Itu pelayanan. Melayani itu. Lah iya. Itu melayani, Pak. Iya, kan kamu menikmati berkat Tuhan di situ. Kirain Neng, Pak, pelayanan tuh jadi WL. Firman Tuhan kayak Bapak. Enggak juga. Pergi-pergi gitu jenguk-jenguk kayak ibu dulu. Ya enggak. Ada banyak bentuk Banyak. pelayanan. Oh, ternyata kita mau apa namanya dengar online berdoa itu melayani juga ya? Iya nih, Iya. Neng misalkan nih waktunya ibadah online, Neng kabarin Ikut. teman-teman. Ayo kita ibadah online, jangan lupa. Ayo. Oh iya ya Nah, bener itu ya. pelayanan. Oke deh, kalau begitu Neng sekarang mau ngabarin teman-teman yang tadi tidur kayak Neng buat Nah. nonton ibadah lagi. Biar kita Iya. sekeluarga sama-sama pelayanan ya Pak. Betul. Keren juga ya. Oke lah, siap. Adik-adik di rumah gimana mereka ya? Apakah seperti Cipluk atau mereka juga mengikuti ibadah dengan baik? Apakah mereka sebodoh amatan? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong sebodoh Harus amatan dong. tetap mengikuti ibadahnya walaupun masih online. Nah, betul. Jangan Iya. udah ah. Aku nggak mau tahu. Apalagi seperti yang ibu bilang tadi, ingetin teman-teman, 5 menit lagi akan mulai gitu. Nah, itu dia. Mulai sekarang aku mau melayani Tuhan dengan mengingatkan teman-teman kalau mau ibadah. Keren, ini baru anak Bapak. Iya. Let's go lah kita melayani bersama. Oke, semangat ya kita pelayanan. Yeay. Ibu, Ayo, Bu. jam, Iya. Ibu jam berapa? Jam 2? Jam 2. Oh,
Tapi kan ibu mau itu tuh lagi Siapin bikin makan bolu dulu. Iya, Ilah Bu, bosan banget bolu lagi Bu. Nggak boleh begitu ya, dosa. Harus bersyukur, Neng. Ya benar-benar. masih bagus ada bolu ya. Berarti Neng nggak usah ya bolunya. Jangan Bu, mau Bu, mau. Jangan dong. Oke, kita pamit dulu. Bapak mau bantuin ibu bikin bolu. Aku Cipu juga mau Bantuin makan. menghubungi, aku mau hubungi teman-teman yang tadi ketiduran sama kayak aku. Nah, Oh. iya. Biar bangun nonton ibadah online. Maribel ingetin. Kayaknya mesti diingetin tuh bener tuh. Oke, kita mau belajar melayani. Cipu belajar melayani. Bapak dan Ibu, kita sudah mulai pelayanan lagi ya Bu. Ya, betul. Semangat untuk melayani. Semangat. Oke, kita mau berpisah adik-adik. Sampai bertemu lagi. Tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis. Dadah.